Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 dari kelas B301 mata kuliah Akuntansi Manajemen Universitas Mercubuana. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Asep Lukmanul Hakim dengan NIM 4322101154. Kemudian ada Nur Aswina, kemudian ada Renaldi, kemudian ada Fajar Wicaksono, dan yang terakhir adalah Ahmad Duki. Nah, di video kali ini kelompok kami akan membahas materi analisis tren. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Varian mengacu pada indikasi dan pemeriksaan perbedaan antar angka standar yang diharapkan oleh bisnis untuk dicapai. Angka aktual yang dicapai oleh mereka yang membantu bisnis untuk menganalisis hasil yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dalam hal biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Dengan kata sederhana, ini adalah studi tentang penyimpangan hasil aktual terhadap perkiraan perilaku di bidang keuangan. Ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana perkiraan atau perbedaan antara pelaku aktual dan terencana yang menunjukkan bagaimana kinerja bisnis itu bisa dipengaruhi. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Penjelasan. Andaikan syarikat menetapkan sasaran untuk memperoleh keuntungan berjumlah 100 juta dengan menjual barang bernilai 200 juta dan jumlah kos pengeluaran adalah sebesar 100 juta. Tetapi pada akhir tahun syarikat itu memperhatikan bahwa keuntungannya adalah sebesar 50 juta dan bukannya 100 juta yang tidak sesuai untuk organisasi. Jadi syarikat itu harus memikirkan alasan untuk tidak mencapai sasaran yang ditetapkan oleh syarikat. Terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keuntungan syarikat dengan menganalisis fakta yang mereka ketahui bahwa kos pengeluaran berubah dari 100 juta menjadi 120 juta. Kos pengeluaran berubah karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan pada kos bahan. Yang kedua adalah perubahan kos tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah perubahan overhead. Jadi, perbedaan dari keluaran aktual ke keluaran standar disebut sebagai varian. Misvarian. Varian yang dapat dikontrol dengan mengambil tindakan yang diperlukan. Selanjutnya, varian tak terkendali atau UV, berada di luar kendali kepala departemen. Yang ketiga, jika UV bersifat standar dan persisten, standar tersebut mungkin memerlukan revisi. Yang keempat, analisis penyebab varian sangat penting untuk diketahui sehingga dapat dilakukan pendekatan untuk tindakan korektif. 4 jenis analisis varian teratas dalam penganggaran. Yang pertama, varian material. Jika Anda membayar terlalu banyak, maka biaya pembelian meningkat. Selanjutnya, jika bahan yang digunakan terlalu banyak, maka biaya produksi akan meningkat. Baik biaya pembelian dan produksi tergantung satu sama lain, jadi kita harus melihat tidak hanya biaya pembelian tetapi juga biaya produksi untuk mengetahui varian totalnya. Contohnya sebagai berikut. Material, tipe material A dan B, standard price RS6 dan RS4, actual price RS7 dan RS5, actual quantity 750 km, 750 kg dan 500 kg, standar quantity 800 kg dan 400 kg. Total quantity quantity 1250 kg dan 1200 kg. Varian cost material tipe A dan tipe B. Standard price tipe A 4.800 dan standar price tipe B 1.600. Actual price tipe A 5.250 dan actual price tipe B 2.500. Cost variance tipe A minus 4.000
minus 450.000. Cost variance tipe B minus 900. Total cost tipe A standard price 6.400. Total cost actual price tipe A dan tipe B 7.750. Total cost variance tipe A dan tipe B minus 1.350.000. Quantity standar J. Quantity standar 400 program dikali harga piawai RS6. Di selanjutnya yaitu varians buruh. Varians buruh berlaku apabila kos buruh sebenarnya berbeda dengan kos buruh yang dianjurkan. Sekiranya Anda membayar terlalu banyak, itu akan menjadi pribadi. Sekiranya Anda menggunakan terlalu banyak jam yang disebut kecakapan tenaga kerja yang akan mempengaruhi pengeluaran. Contoh, standar 4 keping pengeluaran selama 1 jam. Mahir 2 pekerja sama dengan 20 jam. Separuh mahir 4 pekerja 12 jam. Tidak mahir 4 pekerja 8 jam. Lalu keluaran aktual mahir 2 pekerja 20 jam. Separuh mahir 3 pekerja 14 jam. Tidak mahir 5 pekerja 10 jam. 200 jam kerja 12 jam. Masa terbiar pengeluaran 810 keping. Berikut tabelnya. Masa sebenarnya untuk pekerja mahir 200 dikali 2 nomor kaki tangan sama dengan 400 jam. Masa kerja sebenarnya untuk pekerja mahir 200 jam dikurang 12 yaitu waktu tidak aktif dikali 2 yaitu bilangan pekerja sama dengan 376 jam. Waktu pegawai untuk pekerja mahir untuk menghasilkan 4 keping yaitu waktu standar, seorang pekerja mahir memerlukan 2 jam sehingga menghasilkan 810 keping masa standar yang diperlukan, yaitu 4 dibagi 2 dikali 810 sama dengan 405 jam. Lalu selanjutnya itu ada varian cost tenaga kerja. Masa standar dikali kadar piawai dikurang tenaga sebenarnya yaitu dikali kadar sebenarnya. Berikut tabelnya. Lalu ada analisis varians kadar tenaga kerja langsung. Kadar piawai dikurang kadar sebenar dikali masa sebenarnya. Berikut tabelnya. Variasi kecakapan buruh langsung. Kadar piawai dikali waktu piawai dikurang masa sebenarnya. Lalu keterangan sebab varians buruh. Yang pertama, isu berkaitan masa. Yang kedua, perubahan reka bentuk dan standar quality. Yang ketiga, motivasi rendah. Yang keempat, keadaan kerja yang buruk. Yang kelima, penjualan atau penempatan tenaga kerja tidak betul. Yang keenam, latihan tidak mencukupi. Yang ketujuh, nilai isu berkaitan. Yang kedelapan, kenaikan atau upah tenaga kerja tinggi. Yang kesembilan, lebih masa. Yang 10, tenaga kerja menyebabkan kadar yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir yaitu perjanjian kesatuan. Varian overhead berubah atau OH. Overhead berubah termasuk kos seperti yang pertama, paten yang perlu dibayar pada unit yang dihasilkan. Yang kedua, kos kuasa per unit yang dihasilkan. Total variance overhead adalah perbedaan antara yang pertama, overhead pembolehan ubah sebenar yang dikeluarkan untuk keluaran sebenar perniagaan. Yang kedua, overhead pemboleh ubah standar yang seharusnya kita keluarkan untuk output sebenar. Yang ketiga, varian OH pembolehan ubah sama dengan buka kurung SH dikali SR dikurang buka kurung AH dikali AR. Sebab-sebab untuk varian overhead. Yang pertama, penyerapan overhead tetap atau kurang. Yang kedua, kejatuhan permintaan atau perancangan yang tidak betul. Yang ketiga, kerusakan atau kerusakan kuasa. Yang keempat, masalah buruh. Yang kelima, inflasi. Yang keenam, kekurangan perancangan. Yang ketujuh, kekurangan kawalan kos. Contohnya, kuantiti aktualnya 25.500, kuantiti budgetnya 20.000. Tem atau ARS-nya 45.000, aktualnya 40.000 budgetnya. FOH-nya aktualnya 350.000 dan budgetnya 300.000. Bisa kita lihat
ARS rate-nya AR-nya 7.778, SR-nya 7,5. Untuk AH-nya 45.000 dan SH-nya 51.000. Untuk varian CE-nya 32.500 dan Remax-nya F. Varian jualan. Yang pertama, varian nilai jualan sama dengan jualan anggaran dikurang jualan sebenar. Sebenar varian jualan lebih lanjut disebabkan oleh perubahan harga jualan atau perubahan volume jualan. Yang kedua, varian harga jualan sama dengan kuantiti sebenarnya buka kurang harga sebenar dikurang harga anggaran. Yang ketiga, varian volume jualan sama dengan harga dianggarkan buka kurang kuantiti sebenarnya dikurang kuantiti dianggarkan. Sebab-sebab untuk varian overhead. Yang pertama, perubahan harga. Yang kedua, perubahan size pasaran. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, perubahan dalam bagian pasaran. Yang kelima, perubahan dalam tingkah laku pelanggan. Oleh itu, analisis varians membantu meminimumkan risiko dengan membandingkan prestasi sebenar dengan standar. Mungkin itu saja pembahasan mengenai analisis varian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.